pusing banget deh. Kalian lagi apa nih? Kita lagi tahu tentang Universitas Muslim Aligar. Oh, universitas itu. Kamu tahu nggak sih siapa pendirinya? Aku tahu pendirinya. Namanya Aid Ahmad Khan loh. Jadi gini ceritanya. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 dan meninggal pada 27 Maret 1898. Menurut keterangan nasabnya berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad. Neneknya, Sayyid Hadi, merupakan salah satu pembesar Istana Mughal pada masa pemerintahan Alamgir II 1754 sampai 1759. Sedangkan kakek dan ayah dari Sayyid Ahmad Khan bekerja di East India Company dengan posisi cukup penting. Meskipun keluarganya banyak yang berkecimpung dengan pengaruh barat, namun ibu dari Ahmad Khan adalah sosok muslim yang religius. Dia merupakan wanita yang dihormati karena pengetahuan agamanya. Dia memasukkan Ahmad Khan ke dalam madrasah dan memberikan pengaruh sepadan dengan pengaruh yang diberikan kakek Ahmad Khan. Sehingga Ahmad Khan tumbuh dewasa dengan dua pengaruh yang berlawanan. Kesetiaan dengan sepenuh hati kepada komunitas muslim dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris. Namun, pendidikan Ahmad Khan harus terhenti di tengah jalan karena krisis ekonomi keluarganya pasca kematian ayahnya. Untuk membantu perekonomian keluarga, Sayyid Ahmad Khan memutuskan untuk bekerja. Ketika umurnya baru 18 tahun, dia melamar kerja di East India Company dan dia diterima sebagai panitera. Panitera merupakan jabatan rendah dalam serikat dagang tersebut. Dia tidak bisa naik lebih tinggi karena dia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Tidak lama setelah bekerja di East India Company, dia memutuskan berpindah pekerjaan dengan menjadi hakim. Tetapi pada tahun 1846, dia kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. Sayyid Ahmad Khan banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja secara otodidak. Dia banyak membaca literatur ilmu pengetahuan baik yang berbahasa lokal maupun Inggris. Dia membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman Muslim India dan mengadakan serial kuliah dengan topik-topik ilmiah. Ketika pemberontakan Mutini pecah pada 1857, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap Ahmad Khan banyak berjasa bagi mereka dan ingin membalas jasanya. Tetapi, hadiah yang diberikan Inggris kepadanya ditolak dan hanya gelar sir yang diterimanya. Oh, jadi gitu ceritanya. Pasti beliau punya pengaruh banyak dan karya-karya banyak bagi umat muslim ya? Iya, beliau itu. Dalam bidang agama Islam, bukunya yang berdampak luas adalah Tafsir Al-Quran 7 Jilid yang ditulis pada periode 1880 hingga 1904. Pada 1893, dia menulis risalah Ibtal Al-Ghulami yang menyuarakan pandangan Islam tentang penghapusan sistem perbudakan. Selain itu, bukunya yang cukup komprehensif, Tabyin Al-Kalam fi Tafsir Al-Taurat wa Al-Injil Al-Mulat Al-Islam, mempersoalkan bagaimana Injil memandang Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad mempelopori pendidikan modern bagi komunitas muslim di India dengan mendirikan Muhammadan Anglo-Oriental College yang nantinya berkembang menjadi Aligarh Muslim University. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah pemikiran kompromi terhadap Inggris, sebab di satu sisi, Inggris membawa ke India salah satu peradaban yang unggul, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Karena itu, bagi beliau, mengusir Inggris sepenuhnya tidak terlalu menguntungkan bagi situasi umat Islam di India saat itu. Dia lantas menyarankan adanya saling memahami antara kaum muslim dan penguasa Inggris. Sebagai birokrat, di sisi lain, Sayyid Ahmad Khan justru bersikap kritis terhadap praktik kekuasaan Inggris. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menyampaikan kepada penguasa kolonial tentang pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Tujuannya agar mereka dapat bebas dari jeratan kebodohan dan kemiskinan. Pada awal abad ke-20, paham modernisme telah menggerakkan masyarakat jajahan untuk tampil melawan penindasan melalui jalan pendidikan. Beliau menilai tidak mungkin suatu kaum bangkit dengan hanya mengandalkan pertempuran senjata. Mereka mesti dibekali dengan pendidikan yang memadai. Dalam arti, nilai-nilai agama Islam tetap tertanam dalam diri. Jadi, beliau mengembangkan pola pikir yang terbebas dari sikap jumud melalui sikap ilmiah yang menerima beragam perbedaan. Wah, Masya Allah, keren banget ya beliau. Kalau kalian dapat topik apa? Kita dapat topik Tafsir Al-Manar. Oh, Tafsir Al-Manar yang karyanya Rashid Ridho itu ya? Wah, kemarin aku baru baca-baca tentang Rashid Ridho loh. Jadi ceritanya begini. Rashid Ridho lahir di Al-Kalamun, pesisir Laut Tengah, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Rashid Ridho merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ayah beliau merupakan seorang ulama dari ahli Thariqah Syaziliyah. Pendidikan pertama beliau di Madrasah Al-Kitab
Al-Qalamun. Beliau memperoleh ilmu berupa menulis, menghitung, serta membaca Al-Quran. Ketika beranjak dewasa, ayahnya mengirim beliau belajar pada Al-Sheikh Hussein Al-Jiz, tepatnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Tak hanya ilmu agama yang ia pelajari, ilmu modern turut ia pelajari, seperti bahasa Arab, Prancis, serta bahasa Turki. Setelah itu, beliau belajar di Madrasah Al-Syahidiyah di Tripoli. Beliau mempelajari ilmu nahu, syaraf, menghitung, dasar-dasar geografis, akidah, ibadah, bahasa Arab, serta bahasa Turki. Namun, beliau di sana tidak terlalu lama, hal itu lantaran bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki. Rashid Ridho memperoleh juga tentang ilmu dan jiwa keagamaan dari membaca kitab-kitab karangan Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kitab itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan beliau, terutama sikap patuhnya kepada hukum serta kebaktiannya pada agama. Pendidikan tinggi Rashid Ridho ada di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abdul. Bersama gurunya Muhammad Abdul, beliau telah menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah tersebut memiliki tujuan yang sama dengan Al-Urwatul Wuthqa. Di antara isinya adalah mengenai pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi, serta memberantas kufarot dan bid'ah, menghilangkan pula faham fatalisme, serta faham-faham yang dibawa tarekat. Majalah itu mengembangkan buah pikiran di mana Taimiyah, Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, serta Muhammad Abduh sang guru. Dia pun mendesak sang guru Muhammad Abduh untuk menulis Al-Quran yang kemudian atau saat ini dikenal dengan Tafsir Al-Manar. Rashid Ridho wafat pada tanggal 23 Jumadil Ulu tahun 1354 Hijriah atau 22 Agustus 1935. Salah satu karyanya yang paling populer dan berpengaruh adalah kitab Al-Manar. Tafsir ini mempunyai metode tahlili, yaitu metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Selain itu juga, beliau menulis beberapa buku, diantaranya Yusr al-Islam wa Usul at-Tashri' al-Am, atau Kemudahan Agama Islam dan Dasar-Dasar Umum Penetapan Hukum Islam, Muhawarah al-Muslih wa al-Muqallid, atau Dialog Antara Kaum Pembaharu dan Konservatif, dan Zikra al-Maulid an-Nabawi, atau Peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rashid Ridho berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab masa Rasulullah SAW sudah tercampur bid'ah dan kufarat. Menurut beliau, umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntunan hidup modern. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa ajaran Islam harus mengandung paham dinamika bukan fatalisme, meyakini bahwa segala sesuatu telah memiliki takdir tanpa adanya upaya untuk mengubahnya. Beliau juga memunculkan ide toleransi bermazhab, karena pada zaman tersebut banyak sekali perpecahan antara umat muslim dikarenakan fanatisme terhadap mazhabnya.